さんどうもこんにちは。本日はですね、ちょっと自分の家族に関してですね、ちょっと歴史を話したいと思うんですけど、ちょっとインドネシア語になってしまうんですが、ちょっとその部分はちょっと了承していただけたらと思います。Niang, saya mau tanya, gimana Niang kehidupannya Niang dari baru lahir, tahun berapa, sampai punya anak, sampai punya cucu, menantu dan segala macam. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya. Ya, kasih. Pertama saya lahir tahun 18 Agustus 1942. Wih, kalau begitu udah berapa tahun umurnya sekarang ya? Wah, sekarang sudah Wih. Hampir 80. Wih, udah hampir 80 ya. Hampir ya, berarti nggak tahu ini umur tepatnya berapa gitu. Ya. Ya, terus yang gimana lanjutkan lagi ya? Ayah saya seorang polisi. Wih, polisi. Tahun itu masih pergolakan Belanda. Jadi tinggal di asrama polisi di Pekambingan. Apanya? Kambing? Pekambingan. Oh, Pekambingan. Di Bukan kambing ya. Ya, bukan sate kambing loh. Gitu. Jadi Perkambingan namanya di Denpasar gitu. Ya, oke. Pekambingan. Ya, Perkambingan lah ya, bukan kambing loh. Di Denpasar. Ya. Yaitu sekolah di sana dari kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 pindah ke Karangasem. Karena ayah polisi dipindahkan ke Karangasem. Sekolah di Karangasem selama 3 tahun. Ya. Sudah begitu pindah ke Peliatan karena ibu saya sakit. Harus pulang ke Peliatan, saya yang jaga ibu di Peliatan. Kalau boleh tahu sakit apanya ibunya? Ibunya kalau sekarang dibilang TBC, TBC. Tapi dulu karena kena racun tidak bisa diobati. Benar. Kalau sekarang orang bilang TBC ya. Kalau orang dulu bilang TBC itu orang sering batu-batu. Gitu. Kalau sekarang yang sekarang ada ini adalah virus corona. Virus corona orangnya apa? Batu-batu sama panas gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, lanjutnya. Habis itu gimana lagi? Itu pindah ke Peliatan, sekolah kelas 6 di SD. Di sekarang kantornya itu jadi kantor LPD, kantor ini. Ya, yang sekarang udah jadi LPD ya. Jadi berarti LPD. sekarang sekolahnya itu udah ada lagi berarti ya. Ada lagi sekolahnya itu. Ya. Padahal sangat bersejarah itu ya sekolahnya ya. Sekolah itu benar-benar kuno sampai sekarang, ukir-ukirannya masih tetap begitu seperti zaman dulu kala. Iya. Di sana sampai kelas 6 latihan menari dicari sama Gong Mandrel. Harus latihan menari, saya tidak mau. Sudah gitu terus dicari ke rumah, belajar terus ke sini belajar menari. Baru kelas 6. Bagus. Terus sekolah ke SMP Kubud. SL apa tuh? Zaman itu apa namanya? Sekolah luar biasa mungkin? Bukan. Bukan. Sekolah apa namanya? Di Campuan. Ya. Di Desa Campuan namanya ya. Sekarang ada Mario Blanco itu loh, Museum Mario Blanco, ada jembatan itu dekat sana. Di sana sekolah SMP-nya dulu. Bukan SMP, masih Kertayoga namanya. Kertayoga namanya itu. SLU Kertayoga. Apa SLU nya kepanjangannya? Sekolah apa itu? Umum. Oh, saya kira sekolah lanjut usia nih. Kemana itu ya? Soalnya nggak tahu nih soalnya. Saya jauh soalnya generasinya. Saya lahirnya tahun 80-an. Ini nenek saya lahirnya tahun berapa tadinya? 42. Oh, 40-an. Beda 40 lebih. Jauh generasinya. Ya. Dan dulu sekolah SD itu namanya SR, Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat. Ya. SR. Dari sana belajar nari, terus sudah pinter nari, langsung dipanggil nari ke istana tempat siring. Sudah begitu di sana saya favorit nari oleh Tamlilingan. Tahun berapa itu ya kurang lebih? Tahun 54. Oh, 54. Saya sih dulu pertama-tama itu saya dengar informasi katanya dari presiden pertama Indonesia ya, Insinyur Soekarno
saya pernah ada yang dengar itu, yang dengar loh ya, ini lah tahu benar apa tidaknya. Numpung ada orangnya di sini kan gitu ya. Dulu pernah katanya saking cantiknya dijemputlah pakai helikopter charter dari Ubud ya, namanya dari mungkin desa Tebesaya kalau nggak salah pada saat itu. Dijemputlah charter flight, jadi berdua gitu, kayak romantis sekali begitu ke Istana Tapak Siring gitu. Itu benar apa tidak itu saya kurang tahu juga gitu loh. Benar. Nah, ya, Juga nyambut tamu di selalu tamu-tamu presiden itu dari Presiden India, Rajendra Prasad, Ho Chi Minh, Presiden Tito, Presiden Rusia. Kalau waktu itu Raja Salma ada ya? Belum ya? Belum lahir mungkin ya? Belum Raja Salma. Raja Salma itu baru-baru. Belum lahir. Belum baru-baru itu. Ini Presiden Amerika waktu itu selalu kalau datang pasti ke Ubud. Ini di Puri Lukisan di Museum Puri Lukisan. Sampai sekarang kan juga masih ada ya Puri Lukisan ya. Di sana banyak yang nyambut tamu waktu itu, dikasih bunga, disebarin bunga. Waktu itu saya juga ikut nyambut tamu dari Pura Langon ke museum, selalu naik helikopter. Nah itu naik helikopter itu, zamannya itu loh naik helikopter gitu loh. Sekarang kemana-mana naik motor, naik mobil itu udah levelnya masih jauh di bawah. Ini helikopter loh, masa itu loh helikopter gitu loh. Untungnya nggak pakai pesawat terbang, ada tempat landasan. Itu dulu sudah gitu, terus nari ke Istana Tapak Siring. Waktu sebelum ada istana, narinya di Hotel Denpasar. Itu hotel yang pertama di Bali. Hotel apa itu? Hotel Niki Denpasar. Ya? Oh, yang di Jalan Veteran itu di mungkin. Di tengah-tengah kota Denpasar. Yang di dekat Puputan itu ya? Iya, di situ udah pertama kali. Iya. Hotelnya tamu-tamu negara selalu di sana. Nah, gitu. Presiden Soekarno dapat wahyu jalan-jalan ke Tapak Siring, terus bikin istana di situ. Gitu, ya, itu ceritanya. Begitu emang ceritanya gitu. Jadi kayak sekarang kalau orang check-in ke hotel itu ya keluarkan paspor, keluarkan ini gitu kan. Tapi sejarahnya itu tuh kenapa ada ya? Karena dari beliau ini gitu loh. Kalau nggak ada beliau nggak ada hotel di Bali terutama gitu loh ya. Gitu. Ya, lanjut ya, apa lagi ya? Habis itu bagaimana ya? Habis itu ya belum sampai nikah kan, itu belum ya. Menari di sini selalu di mana ada ke Jakarta juga menari kemana-mana pokoknya. Kalau ada upacara apa gitu. Tahun 1950 Gak bingung ini 50 berapa? 56 ya. Waktu ini nari ke Jawa Timur, terus ada kudeta. Apa itu kudeta? Saya cuma tahunya kudeta restoran ini. Kudeta itu apa ya? Ini mau presiden itu dikup. Terus diganti. Ingat ya, kup ya, bukan cup loh ya, bukan cangkir. Beda arti. Dikup. Waktu itu benar-benar waktu itu ada pembantaian jenderal-jenderal. Itu ya. Makanya ada monumen yang di Jakarta itu sekarang Lubang Buaya. Lubang Buaya, ingat Lubang Buaya ya. Tuh. Bisa di sini dikatakan laki-laki emang buaya, tapi wanita adalah lubangnya buaya gitu. Kalau sekarang orang bilang ya. Tapi itu bukan yang lubang buaya itu yang dimaksudnya. Ini cuma bercandaan aja sedikit. Ya. Itu gitu ceritanya. Habis itu gimana nih? Habis itu tahun 59 saya menikah. Ya, 59. Punya anak 5. Anaknya 5, banyak sekali ya 5 Laki ya. 1, perempuan 4. Ya. Semua penari. Wih, bagus juga semua ya. Sudah ya. Kemana-mana ke Amerika, sudah ke luar negeri, kemana-mana sudah. Saya sebelum nikah itu saya berpikir, wah ini saya dulu SMP-nya di Kertayoga, tapi saya kepingin ada sekolah lagi di Ubud. Lalu saya nulis surat kepada Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno, minta supaya dikasih sekolah di Ubud. Diberilah sekolah SMP negeri sekarang. Ya benar. SMP itu baru namanya SMP ya.
Sekolah SMP. sekolah apa ya? Sekolah menengah Ya, pertama. sekolah menengah pertama. Kalau Ya. dulu namanya SLU kalau nggak salah ya. Sekolah Ya, lanjut lanjut umum, bukan sekolah lanjut usia. Nah itu. Ya, Ya. itu ceritanya. Saya bangga anak-anak saya bisa sekolah di sana, juga cucu saya bisa sekolah saya di cucu, sana. cucu. Ya. Ini cucu. Ya, tapi saya nggak sekolahnya bukan di SLU. Eh. Saya sekolahnya dulu di P, SMA. SMA. SMP, tapi sekarang namanya SLTP. SLTP itu apa? Sekolah lanjut tingkat pertama. Namanya sudah berubah ini sekarang ini semua. Semakin zaman semakin berbeda-beda namanya gitu. Nah, semua anak-anak saya sekarang sudah sukses, sudah nikah. Terus anak yang pertama punya anak 2 laki-laki, juga sudah nikah dua-duanya. Berarti saya sudah punya cicit. Cicit, ya. Ya, Nah. sekarang cicit saya sudah 7. Woi, banyak sekali ya, udah 7 ya. Cucunya 14. Oh, udah 14. Woi, banyak sekali nih ya. Ya, Berarti cucunya udah banyak nikah, Mm-mm. jadi sudah punya cicit 7. ya, berarti pas ya cucunya 14, cicitnya 7 kan gitu ya. Ya. Jadi 7 harusnya anaknya berarti 28 gitu harusnya gitu loh. Jadi bilangan 7 14 28 gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus sekarang saya mau tanya nih sekarang kesibukan sehari-hari ini kayak seperti apa ya? Kalau mungkin dari baru bangun sampai malam sampai tidur tuh kayak gimana biasanya ya sekarang? Ya, sekarang karena ada ini harus tinggal di rumah, tidak boleh keluar karena virus corona. Nah, corona ini, Jadi corona sekarang. kesibukannya pagi-pagi bangun masak juga, bikin sajen, sembahyang ke tempat sembahyang. Udah gitu siang-siang ya lihat cucu cicit-cicitnya main ikut rame-rame. Sudah gitu ya kalau sempat lihat orang tua juga masih ada satu Ya, mertua yang paling kecil banyak ya. ya, karena punya mertua 3 masih lagi 1 saja Ya. itu, jadi liatin karena sakit tidak bisa jalan, jatuh, udah tua. Nah makanya itu kesibukannya habis ya, ini main-main sama cucu sama cicit ya, karena tidak boleh keluar ya tinggal di rumah Ya, saja. gara-gara virus corona itu sekarang itu gitu. Gara-gara Tidak virus bisa corona keluar. ini gitu. Kayaknya Ya. susah juga ini. Ya, Makanya ini ya. gara-gara virus corona ya. Kenapa kita pakai kacamata? Ini sebenarnya bukan menghindari corona, tapi menghindari penyakit kornea ini. Ya, untuk mata loh ya. Ya, bukan corona, untuk kornea mata ini biar kita aman gitu loh. Soalnya siapa tahu besok habis corona bisa jadi penyakit kornea gitu loh. Bukan korengan loh ya. Kalau korengan penyakit kulit itu bisa siapapun terjadi, tapi bukan berarti diam di rumah bebas gitu. Ya mungkin untuk sementara cerita sampai di sana dulu ya supaya tidak terlalu panjang kan Ya. gitu ya. Ya nanti lain kali kita bikin video lagi tentang ya mungkin sejarahnya di rumah ini ya, Ya, seperti benar. apa gitu ya. Sejarah. Oke, jadi saya mau ucapkan terima kasih banyak. Ya mungkin saya juga minta maaf juga mungkin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Jadi kami minta maaf ya gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatian. Dan nanti dibantu untuk diberikan komen di bawah ya, sama subscribe untuk channel saya. Terima kasih. Sampai jumpa.